Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing dan juga gaming test si Infinix Zero X Neo ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi video reviewnya, yang dimana kita akan ngebahas menyeluruh dari mulai performa, kamera, layar, baterai, dan lain-lain. Semuanya kita bakal bahas di video tuntas kali ini. Jadi, apakah HP dengan harga 3 jutaan dari kelas si Infinix ini worth it untuk kalian beli? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk masalah harga dari HP ini. Nah, untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol dengan harga 3.069.000 untuk varian 8/128. Jadi dengan harga segitu, apa aja sih yang bisa diberikan dari Infinix Zero X Neo ini? Yang pertama kita bahas dari masalah desain. Nah, untuk masalah desain memang ya, buat desainnya dari Infinix Zero X Neo ini sangatlah bagus. Saya akuin jempol. Kali ini desain dari Infinix nggak membosankan dan membawa perubahan desain yang cukup besar kalau menurut saya. Apalagi dengan bagian belakangnya yang teksturnya ini glossy, walaupun memang glossy dan gampang ninggalin bekas di jari, tapi desain seperti ini menurut saya keren karena di sini ada aksen-aksen seperti bintang-bintang dan pernik-pernik gitu. Jadi menurut saya menambah kesan nilai plus dari si Infinix Zero X Neo ini. Terus juga untuk modul kameranya, di sini bener-bener keren banget, seperti HP flagship pada umumnya. Jadi dengan desain seperti ini membawa desain yang ada dari Infinix Zero X Neo ini. Apalagi bobot dari HP ini pun juga nggak terlalu besar ya. Bobotnya sendiri di sini di kisaran 190 graman. Yang menurut saya masih nyaman banget pas waktu kita genggam. Dan juga untuk ukurannya pun juga ya nggak terlalu besar lah ya, masih cukup banget sih buat di tangan. Jadi untuk masalah desain saya sangat puas dari Infinix Zero X Neo ini karena membawa perubahan desain yang sangat drastis. Oh ya, terus ngomongin soal kelengkapan port nih. Nah, port-portnya sendiri dari HP ini cukup lengkap ya. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang speaker, lubang antena, dan juga ada lubang USB Type-C. Di bagian kanan ada tombol fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, ada tombol volume up and down, lalu di bagian atas polosan, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Jadi untuk masalah port-portnya udah sangat lengkap ya guys. Selanjutnya kita pindah ke bagian sisi layar. Nah, untuk layarnya sendiri HP ini memiliki ukuran layar yang sangat pas lagi-lagi ya kalau menurut saya. Di sini untuk ukurannya nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Di sini sangat pas banget. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro yang dimana itu ukurannya sangatlah besar ya guys. Di sini Infinix Zero X Neo untuk ukurannya sendiri di kisaran 6,78 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya sudah 90 Hz. Jadi saat scrolling gambar udah sangat nikmat banget. Nah, terus juga untuk kerapatan pixelnya HP ini sampai 395 ppi yang dimana ini cukup oke ya dan cukup tajam untuk masalah layarnya. Walaupun nggak tajam-tajam banget sih ya guys ya, tapi overall ini udah cukup bagus banget. Apalagi layarnya udah 90 Hz. Jadi itulah poin utama dari Infinix Zero X Neo ini. Untuk pengalaman saat bermain game sih sejauh ini buat masalah layarnya nggak ada delay sama sekali ya. Walaupun layarnya cuma bisa di-touch sampai 5 jari aja. Tapi overall sejauh ini pas saya pakai Infinix Zero X Neo sangatlah nyaman banget untuk masalah layarnya dan nggak ada delay sama sekali. Ghost touch pun juga nggak terjadi di HP ini. Untuk masalah layar saya nggak komplain sih sejauh ini. Tapi yang saya komplain mungkin adalah bagian screen protectornya. Di sini belum pakai Corning Gorilla Glass Series, yang dimana HP dengan harga 3 jutaan itu harusnya wajib ya pakai Corning Gorilla Glass Series maupun Corning Gorilla Glass seri 5 ataupun seri 3 itu masih mending. Tapi HP ini nggak pakai Corning Gorilla Glass sama sekali. Jadi kalian harus hati-hati banget nih dan beli tempered glass kalau misalnya beli HP ini agar bisa dipakai sekaligus. Lanjut ke bagian SoC. Nah, untuk SoC-nya sendiri HP ini menggunakan MediaTek Helio G95 dengan 12 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri pakai Mali G76 MC4. Yang dimana untuk Helio G95 nggak usah ditanyakan lagi untuk masalah performanya. Untuk skor Antutunya sendiri kita mendapatkan di atas 350 ribuan. Terus juga di aplikasi Geekbench 5 pun untuk single core-nya kita mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi, yaitu di kisaran 509. Dan untuk multi-core-nya di angka 1659. Jadi untuk masalah skor HP ini udah tinggi banget ya guys dari skor benchmark kalau misalnya kita lihat. Dan pengalaman saat bermain game pun juga
juga udah sangat nikmat banget. Walaupun buat main game-game sekelas Genshin Impact memang masih berat ya, tapi itu kita bisa maklumin karena itu adalah game yang cukup berat memang. Tapi kalau buat main game ringan-ringan aja seperti PUBG Mobile, game FF Max, Mobile Legends, AoV, PES 2021, Call of Duty Mobile, dan lain-lain, itu bisa ngelibas dengan cukup baik di Infinix Zero X Neo ini. Awalnya memang saya kira MediaTek Helio G95 adalah SoC yang cupu karena pengalaman kita dari brand sebelah ya itu memang sangatlah memburuk untuk masalah performanya. Tapi ternyata di Infinix Zero X Neo ini untuk masalah performanya lebih baik. Dia lebih better lah istilahnya. Jadi menurut saya MediaTek Helio G95 ini benar-benar powerful banget. Dan saya sangat suka untuk performa dari HP ini. Apalagi untuk tipe penyimpanannya udah pakai UVS 2.2 ya guys. Jadi untuk speed transfer datanya pasti bakalan cepat. Lalu kalau misalnya kalian tanya apakah HP ini panas? Ya sejauh ini pas saya pakai memang sih masih ada anget-anget sedikit. Tapi itu kalau buat main game yang cukup lama seperti main game FF selama 40 menitan, suhunya itu memang agak sedikit panas, yaitu suhunya bisa nyentuh di angka 43 derajat Celcius. Ya mungkin ini jokes buat MediaTek kali guys ya. Kok panas? Ternyata MediaTek. Garing ya. Tapi yang jelas untuk masalah suhunya memang agak sedikit panas, tapi nggak terlalu panas-panas banget ya guys. Ya panasnya itu masih bisa di cover lah dengan ukuran body yang sangat lumayan cukup tebal si Infinix Zero X Neo ini. Jadi untuk masalah panasnya bisa di manage lebih baik. Lanjut ke masalah baterai. Nah untuk masalah baterainya, HP ini memiliki kapasitas yang cukup standar yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Yang dimana saya pengen notice nih ke Infinix, kenapa HP ini cuma support 18 watt aja untuk masalah kecepatan chargingnya. Padahal kalau misalnya kita lihat kompetitor lainnya itu bisa sampai 32 watt loh. Tapi Infinix Zero X Neo ini masih 18 watt. Padahal harganya di atas 3 jutaan. Yang menurut saya harusnya dengan harga segini bisa memberikan kecepatan charging yang lebih ya. Dan hasil pengisiannya itu pun juga sangat lama. Dari 20% sampai 95% memakan waktu sekitaran 2 jam 10 menit. Yang dimana itu cukup lumayan lama. Dan untuk daya tahan baterainya pun juga ya cukup lumayan irit sih ya. Memang nggak boros-boros banget asal kita menggunakan refresh rate 60 Hz ketimbang 90 Hz. Kalau misalnya kita pakai yang 90 Hz bakalan kerasa boros. Dan kalau misalnya kita pakai yang 60 Hz itu bisa dipakai hingga 9 jaman. Itu buat pemakaian normal-normal aja seperti main TikTok, main sosial media, nonton film dan lain-lain. Nggak penggunaan main game secara intens ya guys. Lanjut ke masalah kamera. Nilai jual dari HP ini karena memang HP ini yang diandalkan adalah kameranya. Nah untuk kamera sendiri, HP ini memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan sensor OIS. Terus juga 8 megapiksel untuk lensa periskop dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Yang dimana kita tahu sendiri ya, untuk masalah kamera sepertinya HP ini yang paling menonjol. Ya soal kamera memang Infinix Zero X Neo ini yang diperjualkan ya guys. Bahkan seri yang Pro-nya pun juga. Nah untuk kamera utamanya sendiri buat hasilnya menurut saya sih udah cukup bagus ya guys ya. Di sini dynamic range-nya cakep, terus juga untuk warnanya pun juga nggak pucat-pucat banget. Detailnya masih cukup oke dan kontrasnya pun juga pas. Yang menurut saya untuk masalah kamera utamanya udah cukup oke banget sih. Terus juga untuk periskopnya alias lensa zoom. Nah di sini untuk zoomnya bisa sampai 60 kali dan buat hasilnya sih ya di sini kalau misalnya kita zoom sampai max yaitu 60 kali hasilnya bakalan pecah, yang dimana ini hal yang wajar sih ya guys ya, karena ini adalah HP kelas entry level. Kalau misalnya kita bandingkan dengan HP di atas 10 jutaan yang udah ada sensor periskop, hasilnya bakalan lebih bagus. Tapi dengan harga 3 jutaan kita bisa mendapatkan sensor periskop itu udah cukup oke banget loh, dan ada kemajuan dari Infinix. Lalu di keadaan malam pun HP ini masih bisa mendapatkan foto yang cukup bagus karena berkat fitur night mode-nya, yang dimana itu sangat membantu banget ya guys. Terus untuk perekamannya sendiri HP ini bisa sampai 4K 30 fps, yang dimana untuk hasilnya sangatlah stabil ya, karena memang HP ini memiliki sensor OIS. Lalu untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 16 megapiksel, dan untuk hasil fotonya bisa kalian lihat di slide berikut ini. Kesimpulannya, kalau menurut saya Infinix Zero X Neo ini kalau kita lihat ya dari segala fitur dan performa memang HP ini udah cukup juara banget sih ya guys ya. Apalagi dengan menawarkan desain yang cukup keren, jadi menurut saya HP ini worth it untuk kalian beli. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kalian kaum mendang-mending bakalan ya mungkin
nggak milih HP ini? Soalnya ada beberapa kekurangan yang menurut saya itu cukup penting dari HP ini, terutama adalah kecepatan pengisian daya baterai. Kecepatan pengisian daya baterai itu sangatlah penting kalau menurut saya. Kalau misalkan baterai kapasitasnya besar, tapi pengisiannya cuma 18 watt, itu agak sedikit kurang. Apalagi harganya ini di atas 3 jutaan. Jadi menurut saya Infinix Zero X Neo ini yang kurang adalah masalah kecepatan pengisian daya baterainya. Sama satu lagi, yaitu untuk masalah layarnya. Saya agak heran sih dengan Infinix. Kenapa layarnya itu nggak pakai proteksi Corning Gorilla Glass Series? Padahal dengan kita menggunakan Corning Gorilla Glass Series bakalan lebih aman untuk masalah layarnya. Tapi Infinix tidak melakukan hal itu. Ya dengan harga 3 jutaan kalau menurut saya agak sayang aja sih. Tapi selebihnya oke sih, dari segi kamera, desain, layar, terus juga masalah performa juga udah bagus banget. Ya menurut saya HP ini recommended lah kalau misalnya kalian pengen beli. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Sadapin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Infinix Zero X Neo. Desainnya doang sih cakep, ini keren.